Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Regita Mutira Sandi dari kelas 2 SID. Pada pertemuan ke-11 ini saya akan membahas mengenai middleware, kemudian database seeder pada pelanggan, user, dan juga mitra. Seperti biasa, jangan lupa kita untuk menyalakan Laragon kita terlebih dahulu. Lalu langsung saja kita masuk ke Visual Studio Code-nya. Nah, pertama kita harus membuat dulu middleware, yang namanya itu middleware. Di sini ada dua middleware, yaitu yang pertama check is login dan check role. Nah, yang pertama itu kita membuat yang namanya itu check is login. Di sini saya telah membuat untuk barisan blok kode-kodenya. Nah, kita bisa membuatnya seperti ini sesuai dengan yang ada di modul. Kemudian kita membuka folder Bootstrap, kemudian pada file app kita membuat aliasnya untuk dari middleware tersebut. Untuk check is loginnya seperti ini kita bisa membuatnya. Dan jangan lupa juga untuk kita membuat rootnya, root dari middleware check is login. Nah, di sini bisa membuat satu atau banyak sekaligus. Namun di sini saya menggunakan yang banyak, jadi menggunakan function method group. Di sini ada untuk dashboard dan juga pelanggan. Selanjutnya kita membuat tabel user, tabel migrasi user maksudnya. Nah, pada public function up kita menambahkan kode seperti ini. Dan pada function down kita menambahkan seperti ini kodenya. Lalu kita buka kembali untuk, maksudnya kita ke models, kemudian kita buka yang user, kemudian pada bagian variabelnya kita menambahkan function role seperti ini. Nah, yang kemudian ada middleware lagi, yaitu namanya check role. Saya telah membuat untuk barisan codingannya seperti ini tampilannya. Kita membuat seperti ini untuk blok kodenya. Lalu kita ke Bootstrap dan ke app lagi. Kita menambahkan lagi untuk alias dari check role-nya, kita bisa membuatnya seperti ini. Dan juga jangan lupa untuk membuatnya pada root-nya untuk check role.
Di sini membuat langsung lebih dari satu, jadi menggunakan method atau function group. Dan check role-nya itu di sini sebagai administrator. Jadi hanya administrator yang dapat mengakses halaman user, seperti itu. Role dengan administrator yang dapat mengakses user. Selanjutnya kita masuk ke database seeder. Nah, pertama kita membuka sebuah terminal. Lalu kita ketikkan seperti ini untuk membuat seeder, yaitu PHP Artisan Make Seeder. Terus contohnya itu misalnya create super admin user. Nah, ini akan terbuat seperti seeder seperti ini. Dan ini adalah isi dari baris tersebut. Nah, pada public function run, kita membuat kode baris seperti ini. Dan jangan lupa untuk memakai fungsi hashmake. Lalu untuk menambahkan data tersebut ke database secara otomatis, kita bisa menggunakan fungsi seperti ini, perintah seperti berikut ini, yaitu PHP Artisan DB seed pakai class, kemudian create super admin user. Nah, ini akan otomatis menambah data ke tabel user. Selanjutnya untuk kita membuat untuk pelanggan dummy, caranya sama. Pertama kita buat dulu untuk create-nya. Caranya seperti ini. Create pelanggan dummy. Kemudian akan hasilnya seperti ini isinya. Dan menggunakan library Faker seperti ini. Nah, dan ini untuk data-datanya itu range-nya ada 1000 data untuk data dummy-nya. Ada 1000 data untuk range-nya. Kemudian untuk menambahkan datanya secara otomatis, kita bisa menggunakan perintah sebagai berikut ini. Sama seperti yang superadmin user tadi, yaitu PHP Artisan DB seed class, kemudian create pelanggan dummy. Nantinya data-data dummy tersebut akan otomatis tertambah ke data pelanggan sebanyak 1000 data. Nah, begitu juga untuk yang mitra dummy, caranya sama. Ini untuk yang mitra. Kemudian untuk yang user itu juga caranya sama. Langsung saja kita cobakan. Di sini saya mau masuk ke dashboard dulu.
Nah, ini tidak bisa langsung masuk ke dashboard, kita harus login dulu. Nah, di sini pertama saya ingin login sebagai administrator. Di sini saya masukkan emailnya untuk akun administrator, lalu passwordnya. Kemudian kita login. Nah, ini sudah masuk ke dashboard. Kita lihat data pelanggan. Nah, ini adalah data dummy pelanggan yang tadi telah kita tambahkan, dan ini saya login sebagai administrator. Jadi saya dapat melihat seluruh data yang ada pada di sini ada yang mitra juga, ada data dummy mitra. Kemudian yang user juga saya bisa melihatnya, ada data dummy-nya juga, dan ini yang tadi Gatot Kaca itu yang tadi tambahkan. Kemudian saya menambahkan sebuah data baru untuk dengan role pelanggan. Jadi nantinya hanya bisa akses, yaitu saya mengakses diri sebagai pelanggan seperti itu. Kemudian coba kita logout dan kita masuk sebagai pelanggan. Kita masukkan emailnya dan login sebagai pelanggan. Kemudian passwordnya, lalu kita login. Nah, ini dashboardnya terbuka, kita lihat data pelanggan, dan saya ini login sebagai pelanggan, kemudian ada data-data dummy-nya. Nah, karena sebagai pelanggan, saya tidak bisa melihat data-data untuk bagian mitra. Jadinya tampilannya forbidden. Kemudian untuk user, saya juga tidak bisa untuk melihatnya karena yang tadi seperti itu. Tidak bisa melihat data tersebut. Seperti itu kira-kira. Nah, itu tadi pembahasan mengenai middleware, kemudian database seeder pada pelanggan, user, dan mitra. Saya mohon maaf jika penjelasan saya kurang dapat dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.